Jumpa lagi di channel YouTube Magabutri Tripo. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tian Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, atas berkah dan rahmat-Nya, serta hubungan karma baik di antara kita dapat melakukan kebajikan, dan semoga kita selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan berbincang Dharma dengan tema sombong. Ibu bapak saudara-saudari, pada zaman dinasti Tang, ada seorang biku yang terkenal dengan sebutan Biku Niaoke atau Biku Sarang Burung. Saya tidak tahu ini sebutan atau memang namanya. Kenapa dikatakan atau dinamakan Biku Sarang Burung? Karena biku ini ketika beliau melakukan meditasi, dia selalu di atas pohon. Dan pada dinasti Tang itu juga ada seorang gubernur yang bernama Pai Li Tian. Mohon maaf kalau ini ada salah penyebutan nama. Melihat biku Niaoke ketika melakukan meditasi di atas pohon, Gubernur Pai ini berkata, "Alangkah bahayanya engkau bermeditasi seperti itu di atas pohon." Biku Sarang Burung ini atau Biku Niaoke ini menjawab, "Kedudukanmu jauh lebih berbahaya daripadaku." Lalu Gubernur Pai berkata, "Aku gubernur, aku tidak melihat bahaya apapun pada kedudukanku." Nah, kata Biku Sarang Burung, "Engkau tidak mengenali dirimu sendiri. Bila nafsu keinginanmu membakar hati dan pikiranmu, maka hati dan pikiranmu akan terombang-ambing. Nafsu itu lebih berbahaya daripada kedudukanmu." Biku Niaoke mengingatkan adanya bahaya di balik suatu kedudukan. Bahaya kedudukan akan membuat orang menjadi sombong, angkuh, arogan, bicara kasar, besar kepala. Nah, ibu bapak saudari, orang-orang yang sombong biasanya dia menghargai dirinya secara berlebihan. Dia senang dipuji, dia suka pamer, suka merendahkan orang lain, dan dia minta dihormati. Ibu bapak saudari, orang-orang yang minta dihormati adalah orang-orang yang tidak terhormat. Orang-orang yang minta dihargai adalah orang-orang yang tidak berharga. Orang sombong itu tidak merasa, cuma dia merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih bisa, dan merasa berkuasa. Hal ini akan menjatuhkan seseorang. Orang yang merasa lebih kaya, merasa lebih terhormat, merasa lebih pandai, merasa lebih baik di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, merasa moralnya lebih tinggi. Dan orang-orang seperti itu biasanya merasa paling benar. Sifat sombong akan membawa manusia menjadi lupa diri, sehingga selalu dia merendahkan orang lain. Apabila kesombongan telah tumbuh, maka manusia akan menimbulkan berbagai sikap sok kuasa, mau menang sendiri, benar sendiri. Sebaliknya, ibu bapak saudari, orang-orang yang tidak sombong itu adalah orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati tidak akan membuat diri seseorang menjadi manusia. Manusia yang hina maksud saya. Justru kerendahan hati itulah yang membuat diri manusia itu akan lebih terhormat di hadapan orang lain. Direndahkan, dia tidak akan menjadi rendah. Ditinggikan, dia pun juga tidak akan merasa menjadi tinggi. Orang-orang yang tinggi hati
akan merendahkan, dan orang-orang yang merendahkan akan direndahkan oleh orang lain. Sifat mementingkan diri sendiri jika terus dipelihara bisa berkembang menjadi sifat sombong dan angkuh. Nabi Agung Kongcu bersabda, seorang yang bermewah-mewah niscaya sombong. Yang terlalu hemat niscaya kikir. Tetapi daripada sombong lebih lumayan kikir. Dalam Lungi jilid yang ke-7 pasal yang ke-34. Ibu bapak saudara-saudari, ada sebuah cerita yang menggambarkan tentang seseorang yang sombong. Ada seorang belajar silat. Ketika dia sudah lulus belajar silatnya, oleh gurunya untuk menguji sampai sejauh mana di dalam praktek silatnya itu, dia dipersilakan untuk pergi merantau. Tetapi gurunya pesan bahwa hati-hati menggunakan ilmu silat itu. Dia belajar silat di kampung, di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Pada saat dia sudah lulus di dalam belajar silat, dia dipersilakan untuk pergi. Ibu bapak, ketika dia pergi merantau, dia pergi ke kota besar. Di kota besar, seperti kita ketahui, banyak kendaraan yang lalu lalang, dan kadang lebih atau sangat cepat di dalam melajukan kendaraannya. Ibu bapak, ketika dia mau menyeberang jalan, dia melihat ada mobil yang melaju begitu kencangnya dan mendekati dirinya dan seolah-olah mau menabrak dirinya. Karena dia merasa punya ilmu silat, maka mobil yang menghampirinya itu dia lawan dengan jurus silat yang dia bisa. Apa yang terjadi? Maka tidak bisa dihindarkan karena dia melawan laju mobil yang sedang kencang itu, maka terjadilah sebuah tabrakan. Itulah orang yang sombong. Kita bisa, ya kita bisa, tetapi di mana kita harus mengeluarkan kebisaan kita? Tidak usah hal-hal yang membahayakan diri kita, kita juga keluarkan. Janganlah pernah merasakan bahwa diri kita adalah yang paling hebat. Karena di luar sana masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Dikala kita merasa diri paling hebat, maka di saat itulah kegagalan di dalam kehidupan ini dimulai. Bagaimana supaya kita tidak sombong? Pola hidup sederhana, mari kita terapkan. Berteman dengan orang-orang yang bijak. Selalu mengingat akan kematian. Sebab ketakutan yang ditakuti di dalam kehidupan manusia itu adalah kematian. Siapapun dia, seorang yang jago pun dia, kalau dia tidak menyadari akan arti dari kehidupan ini, dia akan takut dengan apa yang namanya kematian. Mari sama-sama kita jauhkan diri kita dari sifat sombong. Yakinlah, Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi, membimbing, dan memberkati kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang sudah membuka hati dan pikiran dalam menerima Dharma mulia ini. Mekarlah permata teratai suci, mekar. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.